wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rohmawati. Saya dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran di Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Juntinyuat Indramayu. Oke, di mana mata kuliah Media Pembelajaran ini itu bobotnya adalah 3 SKS dan ditempatkan di semester 5. Oke, di sini ada deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah ini mengkaji tentang konsep media pembelajaran sampai dengan prinsip pemilihan media pembelajaran, dan diharapkan setelah nanti mahasiswa selesai mengikuti perkuliahan media pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menyeleksi dan memanfaatkan berbagai sumber, media, serta alat bantu lainnya dalam menunjang proses pembelajaran, serta dapat memanfaatkan berbagai sumber daya untuk merancang media pembelajaran sesuai dengan materi dan tuntutan kompetensinya. Ya, diharapkan setelah nanti selesai mengikuti perkuliahan media pembelajaran, mahasiswa dapat mempraktekkan atau dapat menciptakan sebuah media pembelajaran yang inovatif ya dan kreatif tentunya, yang nantinya akan menjadikan bekal bagi mahasiswa ketika nanti mereka terjun di lapangan atau terjun ke sekolah-sekolah untuk mengabdikan ilmunya. Oke, adapun rencana pembelajaran di mata kuliah media pembelajaran, yaitu ada capaian pembelajaran lulusan atau kita kenal sebagai CPL-nya. CPL dari mata kuliah ini ada dua. Yang pertama yaitu mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar, media, dan alat bantu sebagai media pembelajaran. Yang kedua yaitu mampu merancang dan mengaplikasikan media pembelajaran. Lalu ada yang dinamakan dengan kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu ada 4 kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah media pembelajaran ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memanfaatkan berbagai sumber, media, dan alat bantu sebagai media pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu memanfaatkan berbagai sumber daya untuk merancang media pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang media pembelajaran sesuai dengan materi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Itu merupakan rencana pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran. Lalu ada yang disebut juga dengan pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang nanti akan kita hadapi, akan kita laksanakan secara bersama-sama dalam satu semester ini, yaitu di mana pemberian tugas itu bertujuan agar mahasiswa mampu membuat dan mengaplikasikan media pembelajaran dengan tepat guna dengan uraiannya sebagai berikut. Jadi pengalaman belajar yang nanti akan kita laksanakan di mata kuliah media pembelajaran ini itu ada 4. Yang pertama, ada tugas kelompok menyusun makalah mengenai materi media pembelajaran. Yang kedua, survei untuk mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan mengidentifikasi kesulitan dalam belajar. Lalu ada pengalaman belajar yang nantinya membuat media pembelajaran yang kreatif, inovatif tentunya ya, atau efektif. Dan yang terakhir, pengalaman belajarnya yaitu mengaplikasikan atau mempraktekkan media pembelajaran itu sendiri. Jadi itu pengalaman belajar yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan ya, bersama dengan saya di mata kuliah media pembelajaran. Lalu indikator dan bobot penilaian yang akan kita laksanakan pada mata kuliah media pembelajaran. Indikator kelulusan ditentukan dengan beberapa kriteria atau indikator. Yang pertama, kehadiran minimal itu 80% dari total pertemuan dengan mempertimbangkan keaktifan dan keseriusan dalam mengikuti perkuliahan. Yang kedua, kelengkapan tugas yang diberikan dengan mempertimbangkan aspek original atau originalitas, kejujuran, ketepatan langkah kerja, kerapihan, dan relevansi dengan disiplin ilmu. Yang terakhir yaitu indikatornya keikutsertaan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan skor ujian minimum atau minimal yaitu 65. Adapun bobot penilaian ditentukan sebagai berikut.
Yang pertama, bobot tugas sebesar 30%, bobot ujian tengah semester sebesar 30%, dan sisanya atau 40%-nya itu bobot ujian akhir semester. Adapun materi media pembelajaran selama 1 semester, itu ada beberapa sub-sub materi atau ada beberapa materi yang akan kita bahas ya. Ada 5 pokok materi yang akan kita bahas dalam 1 semester ini yang tidak jauh tentunya tentang media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada konsep belajar dan sumber belajar. Yang kedua kita akan mempelajari konsep media pembelajaran. Yang ketiga ada materi jenis dan karakteristik media pembelajaran. Dan keempat, kita akan mempelajari bagaimana pemilihan media pembelajaran. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari yang namanya desain pembelajaran inovatif. Itu merupakan materi media pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah media pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep belajar dan sumber belajar atau akan mengetahui apa saja sih sub-sub materi yang akan kita pelajari pada topik konsep belajar dan sumber belajar. Nah, untuk konsep belajar dan sumber belajar atau pokok materi pertama, itu kita akan belajar mengenai yang pertama tentunya konsep belajar. Dan nanti dalam konsep belajar ini kita akan mempelajari apa sih itu pengertian dari belajar itu sendiri. Lalu kita akan mengetahui atau akan mempelajari mengenai perbedaan antara belajar dengan pembelajaran ataupun perbedaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Lalu kita juga di dalam materi konsep belajar tersebut akan mempelajari yang disebut dengan teori belajar. Kita akan mengetahui atau akan mempelajari dan mencari tahu apa saja teori-teori belajar yang perlu kita ketahui. Lalu di sub kedua itu ada materi mengenai konsep sumber belajar, di mana konsep sumber belajar di sini itu akan mempelajari mengenai pengertian sumber belajar itu sendiri. Lalu yang kedua akan mempelajari mengenai macam-macam sumber belajar. Itu merupakan sub-sub materi dari materi pokok mengenai konsep belajar dan sumber belajar. Selain itu, di pokok materi yang kedua yaitu ada konsep media pembelajaran. Nah, dalam konsep media pembelajaran di sini kita nanti akan mengupas ya secara lebih mendalam lagi mengenai yang pertama pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari apa sih fungsi dari media pembelajaran. Yang ketiga, kita akan mempelajari manfaat dari media pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari bagaimanakah kedudukan media dalam pembelajaran itu sendiri. Lalu ada jenis dan karakteristik media pembelajaran. Nah, dalam pokok materi jenis dan karakteristik media pembelajaran, itu dibagi menjadi sub-sub bagian. Adapun yang pertama kita akan mempelajari yang namanya jenis media pembelajaran berupa media grafis. Lalu kita juga akan mempelajari yang dinamakan dengan media 3 dimensi. Ada media proyeksi, media audio, media video, komputer multimedia, dan tentunya kita juga akan membahas yang namanya e-learning. Lalu dalam mata kuliah media pembelajaran, kita juga akan mempelajari mengenai pemilihan media pembelajaran, di mana topik pemilihan media pembelajaran itu sendiri ada sub-subnya. Sub yang pertama, kita akan mempelajari mengenai dasar pertimbangan pemilihan media. Yang kedua, kita akan mempelajari kriteria umum pemilihan media dan kriteria khusus pemilihan media. Lalu kita juga akan mempelajari prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Materi terakhir dalam mata kuliah media pembelajaran, kita akan membahas mengenai desain pembelajaran inovatif. Nah, nanti dalam desain pembelajaran inovatif ini, kita akan membahas yang pertama itu ada blended learning, yang kedua mengenai karakteristik dari blended learning, yang ketiga ada pembahasan tentang tujuan dari blended learning, dan terakhir kita akan membahas mengenai pembelajaran inovatif berbasis multimedia.
Diharapkan dengan adanya pemaparan terlebih dahulu, pendahuluan pembelajaran seperti ini, materi-materi yang akan kita sampaikan itu apa saja, nanti akan menjadikan sebuah spirit atau semangat dari para mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah pembelajaran. Diharapkan di pertemuan kedua nanti, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu materi apa yang akan kita bahas di pertemuan kedua. Itu akan menjadikan dasar bagi kalian mengenai pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kalian sudah tahu pertemuan kedua kita akan bahas apa, pertemuan ketiga kita akan bahas apa. Kalian juga bisa mengakses RPS pada laman LMS yang sudah kalian bisa akses sebelumnya. Di pertemuan pertama ini, saya akan memberikan sebuah tugas ya. Tugasnya bersifat individu, ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mencari 3 pendapat para ahli mengenai pengertian belajar. Nanti dari 3 pendapat tersebut, kalian tarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan belajar itu sendiri. Dan yang kedua, kalian cari pendapat mengenai 3 teori belajar, lalu jelaskan ketiga teori belajar tersebut. Tugas ini bisa kalian kerjakan baik itu secara tulis ya, tulis manual maupun bisa dikerjakan by komputer, nanti yang hasilnya bisa dokumen maupun PDF, dan kalau by tulisan kalian bisa kirimkan by picture. Nah, adapun waktu pelaksanaan atau pengerjaan dari tugas ini, itu Ibu beri waktu selama 3 hari. Jadi, lebih dari itu, kalian dianggap tidak mengerjakan tugas. Jadi, harapkan kalian betul-betul mengerjakan tugas individu ini dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Nantinya akan menjadikan gambaran semangat kalian untuk mengikuti mata kuliah media pembelajaran. Itu pemaparan materi di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah gambaran bagi kalian dalam mengikuti mata kuliah media pembelajaran. Itu tadi ada 5 materi yang akan kita bahas selama semester ke depan. Topik-topiknya sudah tadi saya jelaskan di depan ya, di awal mengenai topik-topik yang akan kita bahas di dalam mata kuliah media pembelajaran. Diharapkan nanti ketika kita bertemu di pertemuan kedua dan ketiga serta seterusnya, kalian sudah memiliki gambaran materi apa yang akan kita bahas. Seperti itu. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan kedua dengan topik konsep belajar dan sumber belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.